Bapak-bapak, pernah nggak tiba-tiba terdiam di kamar mandi, memandang ke bawah dan berpikir, "Loh, kok sekarang beda ya? Kenapa rasanya nggak seperti dulu?" Percayalah, hampir setiap minggu, saya mendengar kalimat yang sama dari pasien usia 50-70 tahun. Ada yang cerita sambil tertawa malu, ada yang bisik-bisik, ada yang bahkan sampai terlihat sedih karena merasa kehilangan kekuatan yang dulu sangat dibanggakan. Yang membuat saya prihatin adalah banyak dari mereka mengira kondisi itu adalah akhir dari segalanya. Padahal, sering sekali penurunan itu bukan karena usia, tapi karena hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari tanpa sadar. Dan di video ini, saya, Dr. Indri, akan membongkar satu persatu apa saja faktor tersembunyi itu. Mulai dari kebiasaan sederhana yang diam-diam melemahkan performa, sampai cara-cara aman yang selama ini membantu pasien saya kembali percaya diri, bahkan di usia 60+. Kalau Bapak pernah bertanya dalam hati, apa saya masih bisa kembali seperti dulu? Jawabannya sering kali bisa. Dan semuanya bermula dari pemahaman yang benar. Jadi, jangan skip video ini, karena penjelasan yang akan saya berikan mungkin adalah hal yang selama ini Bapak cari, tapi belum pernah ada yang menjelaskan dengan jelas dan jujur. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Setiap kali saya menerima pasien pria usia 50, 60, bahkan 70 tahun, keluhan yang paling sering mereka sampaikan itu hampir sama. Biasanya mereka masuk ke ruang konsultasi dengan nada bercanda untuk menutupi rasa malu. Ada yang bilang, "Dok, mungkin mesin saya sudah uzur." Ada pula yang berkata pelan, "Saya takut, Dok. Kok rasanya beda sekali?" Padahal, kalau kita lihat dari sisi medis, penurunan performa itu adalah hasil dari perubahan tubuh yang sangat alami dan hampir semua pria di seluruh dunia mengalaminya. Para ahli kesehatan dari berbagai negara sering menyebut bahwa setelah usia 45-50 tahun, tubuh mulai mengalami fase transisi pria. Bukan perubahan drastis seperti menopause pada wanita, tapi perubahan perlahan yang berdampak pada peredaran darah, otot, dan stamina. Nah, mari kita uraikan satu persatu supaya Bapak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. 1. Aliran darah sudah tidak secepat dulu. Menurut banyak sumber medis internasional, performa pria sangat bergantung pada kesehatan pembuluh darah. Jika pembuluh darah mulai mengeras, tersumbat lemak atau kurang elastis, aliran darah menuju area vital ikut melemah. Itulah sebabnya pria dengan kolesterol tinggi, hipertensi, atau riwayat merokok cenderung mengalami penurunan performa lebih cepat. Banyak pasien saya yang awalnya takut, tapi setelah dicek, ternyata masalahnya sederhana. Peredaran darah kurang optimal, bukan sesuatu yang berbahaya. 2. Penurunan hormon pria yang terjadi perlahan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa hormon pria cenderung menurun 1% hingga 2% per tahun setelah usia 40-50 tahun. Pengurangan ini mungkin tidak terasa secara langsung, tapi efeknya muncul dalam bentuk energi berkurang, gairah menurun, reaksi tubuh melambat, dan rasa percaya diri ikut turun. Saya selalu bilang, ini bukan tanda kelemahan, tapi bagian dari proses alami tubuh yang bisa dikelola dengan gaya hidup sehat. 3. Kondisi kesehatan lain yang ikut berperan. Banyak faktor yang sering disepelekan ikut mempengaruhi performa. Misalnya, gula darah yang tidak stabil,
trigliserida tinggi, kurang tidur, stres kronis, kurang gerak. Pasien saya, Pak Seno, usia 62 tahun, awalnya mengira penurunannya karena usia. Setelah pemeriksaan, ternyata masalah utamanya adalah gula darah tinggi yang membuat fungsi saras melemah. Ketika kesehatannya membaik, performanya ikut pulih. 4. Kebiasaan harian yang menggerogoti performa tanpa disadari. Di banyak jurnal medis, disebutkan bahwa kebiasaan seperti duduk terlalu lama, makan makanan berlemak, kurang bergerak, dan merokok adalah faktor terbesar penyebab penurunan performa pria. Bukan usia, tapi gaya hidup. Bapak tahu apa yang paling sering saya lihat? Pasien yang merasa tua, padahal tubuhnya sebenarnya hanya kurang dirawat. Penurunan performa bukan akhir, bukan kerusakan permanen, dan bukan tanda hilangnya kejantanan. Dalam banyak kasus yang saya tangani, ketika aliran darah diperbaiki, hormon distabilkan secara alami, gaya hidup diperbaiki dan stres dikendalikan, performa pria bisa kembali membaik bahkan di usia 60-70 tahun. Itu sebabnya memahami penyebabnya adalah langkah pertama untuk kembali merasakan vitalitas seperti dulu. Di antara banyak pasien yang saya tangani, ada satu kisah yang selalu saya ingat karena sangat mewakili perjalanan pria usia 50+. Namanya Pak Darman, usia 57 tahun. Saat pertama kali datang, beliau masuk dengan langkah ragu dan suara pelan. "Dok, saya malu sebenarnya, tapi saya nggak mau diam saja," katanya sambil menatap lantai. Saya tersenyum dan menjawab seperti biasa. "Bapak tidak sendiri. Banyak pria seusia Bapak yang mengalami hal sama dan banyak yang bisa pulih." Baru setelah itu, beliau mulai berani bercerita. Keluhan awal yang diam-diam mengganggu kehidupan. Pak Darman mengaku sudah beberapa bulan merasa penurunan yang cukup jelas. Lebih lambat merespons, stamina cepat turun, dan kadang merasa tidak sepenuhnya siap di momen penting. Yang paling membuatnya sedih adalah rasa bersalah terhadap istrinya. "Istri saya nggak pernah marah, Dok, tapi saya merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting." Kisah seperti ini tidak asing. Secara global, banyak penelitian menunjukkan bahwa masalah performa pria bukan hanya soal fisik, tapi sangat mempengaruhi emosi, hubungan, dan rasa percaya diri. Pemeriksaan dan penemuan sederhana yang tidak disangka. Setelah pemeriksaan dan beberapa pertanyaan gaya hidup, saya menemukan akar masalah Pak Darman bukan sesuatu yang seram, justru kebiasaan harian yang kelihatannya sepele. Duduk terlalu lama di depan komputer karena pekerjaan. Kurang aktivitas fisik, hanya bergerak minimal setiap hari. Pola makan didominasi makanan berlemak dan gorengan. Stres pekerjaan yang tidak disadari mengganggu aliran darah dan hormon. Berdasarkan sejumlah referensi kesehatan internasional, kombinasi ini memang salah satu penyebab paling umum turunnya performa pria di usia 50-an. Ketika saya jelaskan, beliau tampak kaget. "Cuma itu penyebabnya, Dok. Saya kira saya sudah rusak total." Saya tertawa kecil. "Bapak bukan mesin tua. Tubuh Bapak hanya butuh dirawat." Rencana perbaikan yang sederhana, tapi terbukti efektif. Saya memberikan langkah-langkah yang sudah terbukti membantu banyak pasien di seluruh dunia. Jalan 20-30 menit setiap hari untuk memperbaiki sirkulasi darah. Kurangi gorengan dan lemak berlebih, perbanyak sayur dan buah. Lakukan latihan otot panggul Kegel 2-3 kali sehari. Tidur lebih teratur untuk membantu stabilitas hormon. Atur stres dengan teknik napas dan waktu istirahat. Saya bilang, tidak perlu langsung sempurna. Yang penting, mulai. Perubahan yang terasa perlahan tapi nyata. 4 minggu kemudian, Pak Darman kembali. Kali ini langkahnya lebih mantap.
Wajahnya cerah dan ia langsung berkata, "Dok, saya mulai merasakan perubahan. Gak drastis, tapi saya bisa rasakan bedanya." Inilah hal yang sering dilupakan banyak pria. Tubuh punya kemampuan pulih selama kita memberinya kesempatan. Dalam 2 bulan, beliau mengakui stamina lebih baik, tidur lebih nyenyak, merasa lebih responsif. Dan yang paling penting, percaya diri kembali muncul. Kisah Pak Darman bukan satu-satunya. Saya sudah melihat pola yang sama pada ratusan pria. Performa bukan hilang karena usia, tapi karena pola hidup yang tidak disadari melemahkan tubuh. Dan ketika pola itu diperbaiki, tubuh biasanya merespons dengan sangat positif, bahkan di usia 60 atau 70 tahun. Setelah memahami penyebabnya dan melihat contoh perjalanan pasien seperti Pak Darman, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk menjaga performa tubuh agar tetap optimal di usia 50, 60, bahkan 70 tahun? Banyak pria datang ke saya dengan ekspresi putus asa, seolah-olah mereka butuh sesuatu yang instan. Padahal, kalau kita merujuk pada berbagai panduan kesehatan dunia, cara efektif justru bersifat sederhana, konsisten, dan aman. Dan menariknya lagi, metode-metode ini sudah membantu banyak pasien saya pulih perlahan. Mari saya jelaskan dengan cara yang mudah dipahami. 1. Menjaga aliran darah, pondasi utama performa pria. Kalau saya boleh terus terang, hampir 70% keluhan performa pria sebenarnya bukan karena hormon duluan, tapi sirkulasi darah yang melemah. Secara global, lembaga-lembaga kesehatan menekankan bahwa pembuluh darah adalah kunci utama respons pria. Jika aliran darah bagus, fungsi tubuh ikut optimal. Saya sering menyarankan pasien untuk memulai dari hal yang paling sederhana. Jalan cepat 20-30 menit sehari. Gerakan ini membantu membuka pembuluh darah kecil, meningkatkan oksigen dan memperbaiki elastisitas pembuluh. Jangan duduk terlalu lama. Banyak pria usia 50 plus duduk 6-8 jam sehari. Ini membuat aliran darah ke panggul melambat. Perbanyak makanan penunjang pembuluh darah. Sayuran hijau, tomat, kacang-kacangan, buah beri, dan minyak sehat seperti zaitun. Bukan teori belaka, banyak pasien yang melaporkan respons tubuh membaik hanya dari memperbaiki sirkulasi darah. 2. Mengelola stres yang sering tidak disadari. Bapak-bapak, stres itu ibarat rem tangan yang tertarik ketika mobil ingin melaju. Banyak penelitian dunia menyebutkan bahwa stres mempersempit pembuluh darah dan mengacaukan hormon. Saya pernah menangani seorang pasien yang mengira masalahnya murni fisik. Setelah ngobrol, ternyata ia sedang menghadapi beban pekerjaan yang membuat otak tidak pernah benar-benar istirahat. Setelah ia mencoba latihan pernafasan, membatasi gadget sebelum tidur dan memperbaiki pola istirahat, respons tubuhnya membaik hanya dalam beberapa minggu. Jadi, jangan remehkan stres. Tubuh itu sangat peka, apalagi di usia 50 plus. 3. Menjaga berat badan dan keseimbangan hormon. Ini juga faktor besar. Para ahli kesehatan dunia menyebut bahwa lemak di area perut dapat mengganggu keseimbangan hormon pria dan memperlambat pembuluh darah. Tidak perlu turun drastis, bahkan penurunan 2-3 kg saja sudah bisa memberi efek pada energi harian, kestabilan gula darah, dan respons tubuh. Saya sering bilang, turunkan sedikit saja, Bapak akan kaget dengan perubahannya. 4. Latihan otot dasar panggul atau Kegel pria. Banyak pasien pria belum tahu bahwa area panggul memiliki otot-otot penting yang mendukung performa. Di banyak referensi kesehatan dunia, latihan otot panggul atau Kegel terbukti membantu pria meningkatkan kontrol, memperkuat respons, dan menjaga ketahanan performa. Latihannya sederhana.
Kontraksikan otot seperti menahan buang air kecil selama 3-5 detik, lalu lepaskan. Ulangi 10-15 kali, dilakukan 2-3 kali sehari. Banyak pasien saya yang awalnya pesimis, tapi setelah rutin melakukannya, mereka mengatakan, "Dok, rasanya lebih responsif sekarang." 5. Tidur yang cukup. Sumber tenaga pria yang sering diremehkan. Hampir semua sumber kesehatan dunia menekankan bahwa pria yang kurang tidur mengalami penurunan hormon pria lebih cepat. Namun, banyak pria usia 50+ justru sering begadang untuk membaca berita, nonton TV, atau memikirkan urusan pekerjaan. Padahal, tubuh memperbaiki diri saat tidur. Kalau tidurnya berantakan, performanya ikut turun. Saya selalu menyarankan tidur 6,5-8 jam, hindari makan berat sebelum tidur, batasi cahaya gadget, dan buat tubuh rileks. Bapak-bapak, cara menjaga performa tubuh di usia 50+ bukan tentang keajaiban, bukan tentang hal instan, tapi tentang konsistensi dalam hal-hal sederhana yang sudah terbukti secara global. Banyak pasien saya yang kembali merasa kuat dan percaya diri bukan karena melakukan hal besar, tapi karena mereka memulai dari langkah kecil dan melakukannya dengan sabar. Tubuh itu akan merespon kalau kita memberinya kesempatan. Setelah kita membahas penyebab penurunan performa dan langkah-langkah yang terbukti membantu, sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat pasien kaget. Karena dalam banyak kasus yang saya tangani, bukan usia yang merusak performa mereka, tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa disadari. Bahkan, beberapa otoritas kesehatan dunia menyebutkan bahwa gaya hidup berperan lebih besar daripada faktor umur. Dan menariknya, sebagian besar kebiasaan ini sebenarnya mudah untuk dikendalikan. 1. Merokok, musuh besar pembuluh darah. Ini yang paling sering saya temui. Banyak pria datang dengan keluhan performa menurun. Dan ketika saya tanya, mereka menjawab, "Masih rokok, Dok, tapi cuma sedikit kok." Padahal menurut banyak referensi medis, 1 batang rokok saja bisa mempersempit pembuluh darah selama beberapa jam, mengurangi aliran darah ke area vital, dan merusak elastisitas pembuluh secara bertahap. Saya pernah menangani pasien usia 61 tahun, sebut saja Pak Harun. Beliau sudah mencoba berbagai cara, tapi hasilnya minim. Ternyata faktor utamanya hanya 1, rokok. Setelah beliau berhenti dan menggantinya dengan kebiasaan jalan pagi, perubahan performanya terasa dalam 1-2 bulan. Kadang bukan tubuhnya yang lemah, tapi pembuluh darahnya yang tersumbat rokok. 2. Alkohol berlebih dan minuman manis. Saya tidak melarang alkohol secara total, tapi banyak lembaga kesehatan dunia menegaskan bahwa konsumsi berlebih dapat mengganggu sinyal syaraf, aliran darah, dan stabilitas hormon pria. Begitu juga minuman manis harian seperti teh manis, kopi sachet, atau soft drink. Gula berlebih dapat mempengaruhi fungsi syaraf dan sensitivitas tubuh. Saya pernah punya pasien yang setiap pagi minum kopi sachet 3 kali sehari. Setelah ia mengurangi dan mengganti dengan air putih dan kopi tanpa gula, energinya kembali stabil dan respons tubuhnya membaik. 3. Kurang tidur perusak hormon paling sunyi. Ini yang sering dianggap sepele. Banyak pria usia 50+ tidur hanya 4-5 jam. Entah karena menonton TV, bermain gawai, atau sekedar sulit tidur. Padahal menurut berbagai sumber kesehatan internasional, tidur adalah saat tubuh memproduksi hormon penting yang menjaga energi, gairah, dan performa pria. Saya sering bilang, Bapak mau tubuh bekerja maksimal, tapi tidak memberinya waktu istirahat. Bagaimana bisa? Ketika pasien saya mulai memperbaiki pola tidur, perubahannya sering terlihat sangat cepat. 4. Kurang bergerak, penyebab utama melemahnya area vital. Duduk lama berjam-jam tanpa bergerak adalah penyakit pria modern, entah karena bekerja di depan komputer, menonton TV, atau sekedar duduk di teras rumah.
Masalahnya duduk terlalu lama membuat aliran darah ke panggul melemah dan otot panggul melemah. Banyak panduan kesehatan global menyebutkan bahwa kurang gerak memicu berkurangnya stamina, melambatnya aliran darah, meningkatkan resiko gula dan kolesterol, dan tentu saja performa yang ikut menurun. Saya punya pasien, Pak Tarto, usia 64 tahun. Beliau setiap hari duduk di bengkel lebih dari 8 jam. Setelah saya minta beliau bergerak setiap 45 menit, melakukan peregangan, dan menambah jalan kaki, performanya membaik tanpa perlu hal yang aneh-aneh. 5. Pola makan tinggi lemak dan garam. Gorengan, makanan bersantan, jeroan, dan daging berlebihan semua ini membuat tubuh bekerja lebih keras untuk memompa darah. Banyak studi menyebutkan makanan tinggi lemak dapat menyumbat pembuluh dan membuat respons tubuh melemah. Saya sangat sering melihat pasien yang baru sadar setelah diperiksa kolesterolnya. Ketika pola makan mulai dibersihkan, tubuhnya seolah mendapatkan napas baru. Kebiasaan-kebiasaan ini terlihat kecil, tapi dampaknya sangat besar. Pria sering menyalahkan usia, padahal tubuhnya hanya lelah karena gaya hidup yang tidak selaras. Kabar baiknya, semua kebiasaan buruk ini bisa diperbaiki. Dan ketika diperbaiki, perubahan yang muncul seringkali mengejutkan. Tubuh punya kemampuan pulih luar biasa apabila kita memperlakukannya dengan benar. Karena performa pria bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang kesehatan pembuluh darah, hormon, syaraf, dan gaya hidup. Sahabat sehat, itu dia langkah-langkah sederhana namun berdampak besar untuk menurunkan tekanan darah secara alami. Ingat, kesehatan tidak datang tiba-tiba. Kesehatan adalah hasil dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan biarkan hanya Anda yang tahu. Banyak orang seusia kita yang diam-diam sedang berjuang dengan tekanan darah tinggi, pusing, gampang lelah, bahkan sulit tidur. Dan satu video seperti ini bisa menjadi titik balik bagi hidup mereka. Klik tombol like untuk mendukung konten edukasi kesehatan seperti ini. Subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Anda tidak tertinggal tips-tips kesehatan terbaru yang dirancang khusus untuk usia 50 tahun ke atas. Bagikan video ini kepada teman, pasangan, atau keluarga yang Anda sayangi karena satu tindakan kecil bisa menyelamatkan kualitas hidup seseorang. Dan sebelum Anda pergi, tulis di kolom komentar, kebiasaan sehat apa yang ingin saya mulai hari ini? Komentar Anda bukan hanya membangun kebiasaan baru, tapi juga menginspirasi banyak orang lain. Terima kasih telah menonton, jaga diri Anda, jaga kesehatan Anda. Dan ingat, hidup panjang itu penting, tapi hidup sehat jauh lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya.